Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Wirayuda, perwakilan dari Institut Teknologi Indonesia. Di sini saya akan menanggapi tentang mosi 1, yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pada pasal 7, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga dan barang jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan perlu memastikan proses perumusan kebijakan yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan output kebijakan yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, perumusan kebijakan harus memenuhi prinsip-prinsip. Selain dampak pengeluaran pemerintah terhadap output, aspek lain yang penting adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal. Dengan siklus bisnis perekonomian ideal, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai automatic stabilizer perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang dan penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansi melalui peningkatan pembelanjaan atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, automatic stabilizer kebijakan fiskal, masyarakat memiliki fungsi konsekal dari kebijakan fiskal. Dengan demikian, jika Bank Sentral tidak menetapkan batas pengeluaran pemerintah, berpotensi memberikan tekanan instabilitas dan dalam perekonomian seperti kenaikan inflasi, floating antar rasio pengeluaran pemerintah dengan tidak memasukkan pembayaran bunga dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya siklikalitas kebijakan fiskal di Indonesia. Presiden telah membacakan pidato tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2020 serta nota keuangan 2020 di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, jika Bank Sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah pemerintah dapat berfokus pada prioritas sumber daya manusia, infrastruktur, program perlindungan sosial, desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi. Saya sangat setuju dengan mosi 1 bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Karena apa? 1. Untuk menstabilkan negara agar output tetap stabil. 2. Bank Sentral percaya bahwa hal ini mampu menekan angka kemiskinan pada negara agar tidak mengalami krisis moneter. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Langkah penawaran uang yang ditambah akan menurunkan suku bunga dan akibatnya terjadi pengembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran pun akan berkurang. Selain penawaran uang yang perlu didiskusikan, selanjutnya ada politik diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami masalah likuiditas sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintahan menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya, kenaikan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Giro wajib minimum adalah
mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada bank sentral. Jadi, apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, bank sentral akan menaikkan ketentuan cadangan wajib minimum akibat dana yang akan disalurkan oleh bank umum kepada masyarakat berkurang dan tingkat inflasi turun. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Tujuan utama kebijakan ini bukan untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral mengalahkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Lalu ada poin ketiga, bank sentral mampu mengurangi pinjaman dari bank perdagangan. Poin keempat, bank sentral akan menstabilkan ekonomi pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena untuk mengeluarkan anggaran yang diberikan. Dapat saya simpulkan bahwa bank sentral sangat harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah untuk menstabilkan ekonomi, serta membuat pemerintah tidak semena-mena dalam anggaran yang telah diberikan untuk kepentingan komponen negara. Seperti apa yang telah dibicarakan Presiden pada tahun 2020 yang tadi, yang berisi tentang keuangan yang akan diprioritaskan untuk sumber daya manusia, infrastruktur, program pelindungan sosial, duit fiskal, dan reformasi birokrasi. Karena bank sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah sehingga pemerintah dapat fokus dan memiliki prioritas utama dalam hal anggaran. Sekian dari saya, terima kasih.